Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perbaikan Bottleneck pada Lintasan Produksi menggunakan metode line balancing dan Theory of Constraint untuk meningkatkan efisiensi produk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resetiana dengan NRP 233010111. Perkenalkan nama saya Orsi Fantasya Todi NRP 233010118. Saya Jamal Nadia Salsabila dengan MPM 233011004. Saya Muhammad Lutfi Saputra dan dengan NRP 3010197. Saya di TPS Tiotomo dengan NRP 2330109. Selanjutnya, di sini yang pertama dibahas adalah latar belakang, di mana dalam industri manufaktur itu efisiensi produksi ini sangat penting untuk mencapai target produksi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi tersebut adalah keseimbangan lintasan produksi atau level balancing, yaitu pembagian beban kerja yang merata pada setiap stasiun kerja. Namun, sering terjadi ketidakseimbangan waktu proses antar stasiun kerja, sehingga muncullah bottleneck atau hambatan produksi pada stasiun tertentu. Nah, kondisi ini pun menyebabkan penumpukan setengah jadi, maka meningkatnya waktu tunggu dan juga menurunnya efisiensi produksi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode line balancing dan teori of constraint untuk mengurangi bottleneck dan meningkatkan efisiensi lintasan produksi. Selanjutnya perumusan masalah. Yang pertama, stasiun kerja manakah yang mengalami ketidakseimbangan beban kerja dan berpotensi menyebabkan bottleneck pada lintasan produksi. Yang kedua, bagaimana rancangan penyeimbangan lintasan produksi menggunakan metode land balancing untuk mengurangi bottleneck dan idle time pada proses produksi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penerapan metode land balancing terhadap peningkatan efisiensi lintasan produksi dan efisiensi dan kelancaran aliran proses produksi. Nah, selanjutnya tujuan penelitian yang pertama mengidentifikasi stasiun kerja yang mengalami ketidakseimbangan beban kerja dan berpotensi menyebabkan bottleneck pada lintasan produksi. Yang kedua, merancang keseimbangan lintasan produksi melalui pengalokasian elemen kerja pada setiap stasiun kerja menggunakan metode land balancing heuristik. Yang ketiga, menganalisis performa lintasan produksi usulan dalam meningkatkan efisiensi lintasan produksi atau line efisiensi serta menurunkan work in process atau WIP. Nah, kemudian di sini ada ruang lingkup penelitian. Agar penelitian lebih fokus dan terarah, terdapat beberapa batasan penelitian. Yang pertama, fokus pada aliran produksi, elemen kerja, dan cycle time setiap stasiun kerja. Yang kedua, menggunakan metode line balancing heuristik seperti Racket Positional Weight atau RPW. Kemudian ada Modium dan Kilbridge and Wester. Dan yang ketiga, evaluasi dilakukan berdasarkan line efisiensi, balance delay, smoothness index, dan idle time, dan WIP. Yang terakhir yang keempat, itu penelitian hanya membahas usulan perbaikan keseimbangan lintasan produksi. Nah, kemudian di sini ada landasan teori dan literatur. Sistem produksi merupakan sistem yang mengubah bahan baku menjadi produksi. Jadi melalui kombinasi tenaga kerja, mesin, material, energi, dan informasi. Tujuannya yang pertama yaitu menghasilkan produk yang bernilai tambah, mengoptimalkan aliran kerja, mengurangi pemborosan waktu dan daya. Yang keempat, memenuhi target produksi dan kualitas produk. Kemudian lintasan produksi atau production line. Lintasan produksi adalah susunan beberapa stasiun kerja yang tersusun berurutan sesuai proses pembuatan produk untuk menciptakan aliran proses
produksi yang lancar dan efisien. Karakteristik yang pertama memiliki urutan kerja, yang kedua material mengalir dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, yang ketiga membutuhkan keseimbangan kapasitas antara stasiun kerja. Selanjutnya ada landasan teori dan juga literatur yang digunakan. Yang pertama itu adalah bottleneck. Bottleneck pada lintasan produksi ini itu adalah ketika suatu stasiun kerja memiliki kapasitas lebih rendah dibandingkan dengan beban kerjanya. Nah, dampaknya apa? Terjadi penumpukan pada WIP, terus meningkatnya waktu tunggu, dan juga menambah idle time, menurunkan juga produktivitas sistem produksi. Terus ada juga metode cycle time, yaitu cycle time adalah waktu yang dibutuhkan suatu stasiun kerja untuk menyelesaikan satu unit produk untuk menjaga agar waktu kerja antar stasiun tetap seimbang gitu. Nah, fungsinya ini adalah untuk menentukan kecepatan produksi, mengukur beban kerja stasiun menjadi dasar dari penyeimbangan lintasan. Ya, teori yang kedua adalah teori of constraint atau TOC. Nah, TOC ini merupakan pendekatan yang berfokus pada identifikasi dan pengelolaan kendala atau constraint gitu, yang membatasi kinerja sistem produksi. Tujuannya untuk mengidentifikasi bottleneck, meningkatkan throughput, mengurangi pemborosan, meningkatkan kinerja sistem produksi. Nah, dalam TOC ini terdapat 5 fokus utama gitu. Yang pertama ada identifikasi constraint, yaitu mengidentifikasi bottleneck. Yang kedua adalah exploit constraint, yaitu memaksimalkan penggunaan bottleneck. Yang ketiga adalah subordinate everything else gitu, yaitu untuk menyesuaikan stasiun lainnya. Yang keempat ada elevate constraint, yaitu meningkatkan kapasitas bottleneck. Yang kelima adalah repeat proses atau mengulangi proses perbaikan secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada metode line balancing juga. Nah, line balancing ini adalah metode untuk membagi elemen kerja secara merata ke setiap satu stasiun kerja dengan tujuan untuk mengurangi idle time, mengurangi bottleneck, menyeimbangkan beban kerja, meningkatkan efisiensi lintasan produksi. Nah, ada metode heuristik line balancing yang digunakan. Yang pertama adalah ranked positional weight atau RPW, yaitu menentukan prioritas pekerja berdasarkan bobot posisi terbesarnya. Metode kedua ada metode Mudiong, yaitu mengelompokkan dan menyesuaikan kerja agar lebih seimbang. Ya, yang ketiga adalah Kilgrid and Wester untuk membagi elemen kerja berdasarkan region pada diagram precedence gitu. Nah, selanjutnya ada parameter kinerja lintasan produksi. Yang pertama ada line efisiensi atau LA, yaitu mengukur tingkat efisiensi lintasan produksi. Yang kedua adalah balance delay atau BD gitu. Mengukur presentasi waktu yang tidak produktif. Yang ketiga adalah smoothness index atau SI, yaitu mengukur tingkat keseimbangan antara stasiun kerja. Yang keempat adalah idle time atau IT, yaitu waktu menganggur pada stasiun kerja. Yang kelima adalah work in process atau WIP, yaitu jumlah produk setengah jadi yang masih dalam proses produksi. Nah, penelitian terdahulunya itu adalah metode line balancing terbukti meningkatkan efisiensi produksi, RPW efektif mengurangi bottleneck, Budiong mampu menurunkan idle time, Kilgrid dan Webster yaitu meningkatkan keseimbangan lintasan, dan TOC untuk membantu mengidentifikasi dan mengatasi kendala produksi. Selanjutnya, di sini ada metodologi penelitian yang dilakukan, yaitu pertama ada jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode library research atau kajian pustaka, yaitu di mana penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah, lalu ada menganalisis berbagai jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian tanpa melakukan pengamatan langsung di lapangan. Nah,
Dalam metode ini tuh ada pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif dengan menganalisis data parameter kinerja lintas produksi seperti line efisiensi, balance delay, smoothness index, lalu ada idle time, dan ada work in process yang dimana tujuannya itu untuk mengetahui efektivitas metode line balancing dan TOC dalam meningkatkan efisiensi produksi. Nah, untuk objek dan sumber data penelitian ini, objek penelitian ini yaitu sistem lintasan produksi yang mengalami bottleneck, lalu ada ketidakseimbangan beban kerja atau line balancing atau fokus kajian, lalu ada identifikasi stasiun bottleneck, lalu ada perancangan line balancing menggunakan FPW, Modiong, dan Kilbit and Western. Lalu ada analisis peningkatan kinerja lintas produksi. Nah, untuk metode pengumpulan datanya itu dilakukan menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menelaah jurnal ilmiah melalui berbagai database, yang dimana data yang dikumpulnya itu ada waktu proses setiap stasiun kerja, lalu ada cycle time, jumlah stasiun kerja, lalu nilai dari LE, atau line efisiensi, lalu ada nilai balance delay, lalu ada nilai smoothness index, lalu ada idle time, dan work in process. Nah, lalu ada kondisi lalu ada untuk melihat kondisi sebelum dan sesudah adanya perbaikan lintasan. Nah, di mana data tersebut ini kemudian digunakan sebagai data untuk dasar analisis dan perbandingan untuk metode yang diteliti. Lalu selain itu juga terdapat metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menelaah jurnal ilmiah, yang dimana data itu tuh lalu untuk alat penelitiannya itu pertama tahap identifikasi masalah pada bottleneck dan line balancing, lalu ada studi pustaka mengenai line balancing dan TOC, lalu ada pengumpulan data dari jurnal referensi, lalu ada identifikasi bottleneck menggunakan pendekatan TOC, lalu ada penerapan metode FPW, Modiong, dan Kilbit and Western. Dan selain itu juga terdapat perbandingan hasil berdasarkan dari nilai line efisiensi, terus ada balance delay, dan metode lainnya. Lalu ada menentukan metode terbaik serta memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai. Nah, untuk metode analisis datanya itu, pertama itu ada identifikasi bottleneck, yang dimana itu untuk menentukan stasiun kerja yang memiliki waktu proses paling tinggi dan berpotensi menghambat aliran produksi. Lalu ada menghitung parameter kinerja, yang dimana itu parameternya itu ada line efisiensi, balance delay, smoothness index, idle time, work in process. Dan untuk penerapan metode line balancing-nya itu menggunakan metode line positional weight, Modiong, dan Kilbit and Western. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.